Akhirnya Indonesia kena imbasnya juga dari pertikaian Amerika Serikat dengan sejumlah negara-negara di dunia. Kita tahu teman-teman, ini Amerika sudah berhasil mencaplok wilayah Venezuela, bahkan Trump mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Venezuela. Sedangkan Greenland sedang panas-panasnya teman-teman. NATO ini informasinya berencana mengeluarkan Amerika Serikat dari daftar aliansi NATO. Wah, ini luar biasa, teman-teman. Bahkan NATO punya nyali untuk melawan Amerika Serikat. Sedangkan teman-teman, ini yang panas-panasnya Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika bakal diboikot oleh seluruh dunia, khususnya Eropa. Ini wah hebat ini. Kalau misalnya memang perang dunia ini mengakhiri teman-teman, Piala Dun, ya ini kan kita juga terimbas, yang para penggila bola di Indonesia juga nanti nggak akan bisa lagi melihat negara-negara Eropa bermain, karena kita tahu teman-teman hampir 80% Piala Dunia itu diisi oleh negara-negara Eropa. Nah, ini kan menarik, dari mulai Indonesia yang kecipratan imbas dari kenaikan tarif ya, dari negara-negara yang menolak kalau misalnya Greenland dianeksasi atau dicaplok oleh Amerika. Lanjutnya ada juga ini kemungkinan usulan untuk mengeluarkan Amerika dari daftar sekutu NATO, ada yang dan hingga ya Pildun bakal diboikot. Gak akan ada Pildun 2026 nih. Yang ada adalah Perang Dunia Ketiga. Oke, kita simak dulu deh teman-teman sejumlah informasi yang sudah kajian online kumpulkan. Donald Trump dibuat panik ketika mendapat tekanan besar dari Indonesia terkait perang tarif. Dengan penuh keberanian, Prabowo Subianto menantang kebijakan ngawur yang diterapkan Amerika Serikat. Indonesia juga mengajak negara-negara sekutu untuk bersama-sama menekan tarif tinggi yang diberlakukan negeri Paman Sam. Sejumlah negara seperti anggota ASEAN, BRICS, hingga Kanada langsung ikut bergabung untuk melawan kesombongan Trump. Penasaran bagaimana ceritanya? Dengar ceritaku sampai selesai. Kenaikan tarif bersyarat Trump untuk Indonesia. Donald Trump kembali menyerang Indonesia dengan kebijakan tarif impor yang sangat tinggi. Amerika Serikat menetapkan tarif sebesar 32% untuk semua produk asal Indonesia. Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif sebesar 32% pada semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari semua tarif sektoral, tulis Trump di akun media sosial Truth miliknya. Kebijakan kontroversial ini muncul karena Trump menilai Indonesia belum menjadi mitra dagang yang baik, sebab Indonesia juga mengenakan tarif terhadap produk-produk Amerika, salah satunya etanol yang dikenakan tarif 30% saat masuk ke Indonesia. Kemarahan Trump semakin menjadi-jadi karena ia juga menentang kebijakan tingkat komponen dalam negeri, TKDN, yang diterapkan Indonesia. Kebijakan ini pernah menghambat salah satu raksasa teknologi Amerika, yaitu Apple, yang kesulitan memasarkan iPhone 16 karena terbentur aturan TKDN. Akibatnya, Gedung Putih ikut berang karena produk teknologi unggulan mereka dianggap dipersulit. Dalam sebuah laporan, pemerintah Amerika bahkan terus mendesak Indonesia untuk menghapus berbagai hambatan perdagangan tersebut. Untuk membuat pemerintah Indonesia tertekan, Trump kembali melancarkan siasatnya dengan memberikan syarat-syarat berat jika Indonesia ingin tarif impor diturunkan. Salah satunya adalah dengan membangun pusat produksi di Amerika Serikat. Seperti yang Anda ketahui, tidak akan ada tarif bagi Indonesia atau perusahaan manapun dari negara Anda jika memutuskan untuk membangun atau memproduksi produknya di Amerika Serikat, tegas Trump. Tekanan dari Amerika ini kemudian dibalas dengan sindiran tajam oleh Sugiono. Ia menyinggung instruksi Prabowo Subianto untuk memperkuat perekonomian dalam negeri. Ini adalah wake up call yang harus kita sadari. Arahan yang sudah dicanangkan oleh Prabowo Subianto sudah berjalan. Kita ingin mencapai swasembada untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi kita. Karena itu adalah hal mendasar yang harus dipenuhi, jelas Menteri Luar Negeri Indonesia itu. Prabowo menolak tunduk minta bantuan aliansi. Selain fokus pada kebijakan dalam ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kini merambah ke dunia olahraga internasional.
sejumlah politisi Eropa, khususnya di Jerman, mulai mewacanakan boikot terhadap Piala Dunia FIFA 2026. Sebagai bentuk protes atas ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Untuk menguasai Greenland, wilayah otonom yang berada di wilayah kedaulatan Denmark. Adalah Jürgen Hart, juru bicara kebijakan luar negeri Partai Kristen Demokrat Jerman. Hart yang vokal menyerukan aksi Piala Dunia untuk memberi tekanan politik kepada pemerintahan Trump agar mengubah kebijakan Greenland. Hart menilai bahwa Trump memberi perhatian besar pada penyelenggaraan Piala Dunia. Sehingga tekanan melalui ajang olahraga global skala besar tersebut dinilai dapat memiliki dampak simbolis dan politis. Pasca isu boikot mencuat, sejumlah laporan media internasional menyebutkan bahwa hampir 17.000 pecinta sepak bola telah membatalkan tiket Piala Dunia 2026. Langkah tersebut dilakukan para pecinta bola sebagai bentuk protes terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Khususnya terkait ambisi Presiden Donald Trump untuk menguasai Greenland. Pembatalan tiket itu dipandang sebagai sinyal bahwa isu geopolitik mulai berdampak langsung pada minat dan sikap publik. Terhadap turnamen yang selama ini diposisikan sebagai simbol persatuan global. Sejumlah negara Eropa bersatu membalas ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara Eropa yang menentang ambisi merebut Greenland. Tarif 10% itu bakal diterapkan mulai 1 Februari 2026 mendatang. Ancaman itu menyasar 8 negara yakni Denmark, Prancis, Jerman, Inggris, Swedia, Norwegia, Belanda, dan Finlandia. Trump bahkan mengancam tarif bisa melonjak hingga 25% jika tuntutannya diabaikan.
Merespon ancaman itu, para petinggi Uni Eropa menyatakan sikap bersatu. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, sekaligus Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz merespon ancaman Trump. Macron dan Merz mengatakan tidak ada ancaman yang bisa memengaruhi mereka. Sementara Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan bahwa Eropa tidak akan membiarkan dirinya diperas oleh Amerika Serikat. Sebagai balasan kenaikan tarif Trump, Eropa bakal membatasi masuknya produk Amerika Serikat. Ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut Greenland hingga menyiapkan militer ternyata tidak didukung warganya. Warga Amerika Serikat menolak keinginan Trump untuk merebut Greenland. Informasi itu diungkap oleh survei yang dilakukan Reuters dilansir pada Minggu 18 Januari. Berdasarkan survei itu, sebanyak 94% warga menolak ambisi Trump. Mayoritas warga Amerika Serikat menolak karena khawatir perang baru pecah. Apalagi Greenland sendiri merupakan wilayah otonom milik Denmark yang juga sekutu NATO. Sehingga setiap tindakan agresif terhadap wilayah tersebut berpotensi menyeret Amerika Serikat terhadap konflik langsung. Kekhawatiran itu menjadi alasan utama penolakan publik terhadap ambisi Trump, terutama di tengah kelelahan masyarakat Amerika Serikat terhadap konflik militer luar negeri setelah perang panjang di Irak dan Afghanistan. NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to Mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa ia tidak bisa menjanjikan Amerika Serikat tetap berada dalam aliansi militer. Hal ini buntut rencana Presiden Donald Trump yang ingin merebut Greenland dari Kerajaan Denmark. Dikutip dari RT pada Minggu 18 Januari, Stoltenberg menyambut baik tanggapan Eropa yang mendukung Denmark atas kepemilikan Greenland. Menurutnya sangat penting untuk menghormati kedaulatan sekutu NATO. Stoltenberg pun mendesak warga Eropa untuk menanggapi ancaman dari Gedung Putih dengan serius. Baik Denmark maupun Amerika Serikat adalah anggota NATO, aliansi militer yang beranggotakan 32 negara. Denmark bersikeras bahwa Greenland tidak untuk dijual dan masa depannya harus diputuskan oleh penduduknya. Sementara Trump mengklaim hanya kedaulatan Amerika Serikat yang dapat melindungi pulau itu dari pengambil alihan oleh China atau Rusia. Pada Jumat kemarin, ia mengancam akan mengenakan tarif kepada mitra dagang Amerika Serikat yang menolak untuk mendukung upaya akuisisi Greenland. NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what we're doing in terms of the Golden Dome and all of the other things. We have a lot of investments in military. We have got the strongest military in the world, and it's only getting stronger. And you saw that with Venezuela. You saw that with the attack on Iran, with the knocking out their nuclear capability potentially. So, yeah, we're talking to NATO. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan diplomatik internasional dengan mengancam akan mengenakan tarif tambahan terhadap negara-negara sekutu yang menentang rencana Amerika Serikat mengakuisisi Greenland pada 16 Januari 2026. Trump menilai Greenland sangat dibutuhkan bagi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat, sehingga negara-negara yang tidak sejalan dengan rencana tersebut berpotensi menghadapi tekanan ekonomi. Gedung Putih hingga kini belum merinci negara mana saja yang akan terdampak kebijakan tarif tambahan tersebut. Ancaman tarif juga berkaitan dengan persaingan geopolitik Amerika Serikat dengan Rusia dan China yang semakin intens di kawasan Arktik. Trump khawatir tanpa kendali lebih besar atas Greenland, pengaruh Rusia dan China akan semakin menguat di kawasan tersebut. Oleh karena itu, tekanan ekonomi melalui ancaman tarif digunakan sebagai alat untuk memastikan ambisi strategis Amerika Serikat tidak dihambat oleh negara-negara sekutu.
Ya teman-teman, sudah kita simak informasi demi informasi terkait ya dari mulai penolakan ini negara-negara Eropa, perlawanan Bali, boikot Piala Dunia hingga ya Indonesia yang kecipratan teman-teman imbas dari perekonomian dunia yang melesu. Ini memang ya ampun Donald Trump. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana dunia menghadapi perang ya. Di saat dunia damai saja hidup sudah susah, apalagi nanti perang. Wah, amit-amit sih teman-teman kalau misalnya kita mendengar ada berita perang nuklir terjadi, misalnya Eropa hancur, Amerika hancur, Rusia hancur, negara-negara Asia hancur, gimana kita bisa hidup? Apakah memang kiamat itu sudah dekat? Gimana nih menurut kalian teman-teman? Punya pendapat lain nggak? Ngeri kalau admin sih ngeri banget soal ini. Kalau punya pendapat lain, pandangan lain, coba tulis di kolom komentar deh. Saya mau lihat pendapat kalian seperti apa terkait ya ancaman perang dunia ini. Kita bakal lanjut teman-teman di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.